Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 24 Oktober 2022. Bacaan yang kita pakai sebagai dasar permenungan kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 32 sampai bab 5 ayat 8. Paulus mengendaki agar umat di Efesus dan kita semua hidup dalam cinta kasih seperti Kristus, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang, pengampunan, seperti Kristus telah mengampuni kita. Hendaknya kita menjadi anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan yang dipenuhi dengan percabulan, kecemaran, keserakahan, dan sebagainya. Jauhkan dari kata-kata kotor, kata kosong atau sembrono. Hiduplah sebagai anak-anak terang di bawah Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menyembuhkan perempuan yang dikerasuki setan yang sudah cukup lama, 18 tahun, sampai ia bungkuk punggungnya. Yang menjadi persoalan waktu itu adalah penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Maka orang-orang Farisi, pemuka agama, kepala rumah ibadat gusar dan mengkritik Yesus. Namun jawaban Yesus sangat melegakan. Ia telah sekian lama diikat oleh iblis, maka perlu dibebaskan karena dia adalah keturunan Abraham. Sekalipun hari itu adalah hari Sabat, maka orang akhirnya bersukacita karena apa yang dilakukan Yesus adalah keselamatan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Santo Paulus yang seringkali melihat mereka yang telah percaya kepada Yesus kadang masih kembali dalam pola hidup lama. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dan kita semua agar kita hidup di dalam cinta kasih seperti Kristus. Artinya tolok ukur cinta kasih kita adalah Yesus sendiri. Bagaimana tolok ukur itu? Yesus mencintai tanpa memandang apapun juga. Sekalipun Sabat, karena cinta kasih lebih penting, Yesus tetap melakukannya. Itu berarti tidak takut untuk dikritik, diingatkan, atau apapun namanya. Karena Yesus lebih berprinsip, lebih penting penyelamatan manusia, lebih penting mengutamakan kasih daripada orang-orang Farisi, kepala rumah ibadat yang mementingkan hukum dan aturan tetapi mengabaikan cinta kasih. Berulang-ulang saya katakan, kita harus melihat di balik hukum dan peraturan itu apa yang mau dikatakan.
apa yang mau disampaikan. Kalau kita kembali, terjadinya hukum Sabat adalah untuk memberi kesempatan kepada budak-budak belian dan budak tawanan untuk beristirahat, termasuk hewan-hewan. Sehingga mereka pada hari Sabat tidak boleh dipekerjakan oleh tuannya. Itulah kasih supaya beristirahat. Tetapi oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan kepala rumah ibadat melihatnya secara kaku. Pokoknya hukum Sabat berlaku, di mana hari Sabat tidak boleh bekerja. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakan hukum-hukum itu yang kemudian kita kenal dengan hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Di samping itu, ingin ditegaskan oleh Yesus kepada kita semua bahwa Yesus lebih berkuasa daripada roh-roh jahat itu. Dan kalau Yesus lebih berkuasa dari roh-roh jahat, boleh diambil kesimpulan, dialah Mesias terjanji yang mampu mengalahkan kuasa kejahatan atau setan atau iblis. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diajak pada hari ini untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam cinta kasih seperti Kristus. Maka tolok ukur kita adalah kasih Kristus yang mencintai tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa pandang bulu, mencintai dengan sepenuh hati. Hidupnya diserahkan, dicinta, diberikan kepada manusia sampai ia rela menanggung kematian di salib dan mencintai abadi untuk selama-lamanya. Cinta kasih kita seharusnya begitu. Tidak boleh cinta bersyarat, cinta yang mengharapkan sesuatu. Kalau mencintai, mengharapkan dicintai atau diberi. Tapi cinta kita tulus, bagaikan hujan yang jatuh ke bumi dan tidak kembali lagi. Atau bagaikan matahari yang menyinari dunia dan nanti akan kembali. Maka pertanyaan permenungan kita hari ini, sudahkah cintaku, kasihku bermodelkan Yesus yang mencintai untuk selama-lamanya, total, pandang bulu, dan tulus? Ataukah cinta kita masih seringkali mengharapkan sesuatu balasan dari orang lain? Mari kita mengikuti nasihat Santo Paulus agar kita mencintai seperti Kristus mencintai, sehingga tidak dikalahkan oleh kuasa manapun, tidak takut menghadapi tantangan demi cintanya kepada manusia, sehingga kita akan mampu menjadi anak-anak Allah yang sejati. Semoga cinta kita benar-benar bermodelkan Yesus yang mencintai kita semua tanpa ada alasan apapun, yang penting demi keselamatan umat manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami telah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu dan dicintai oleh Yesus Putra-Mu. Kami juga bersyukur Kau beri contoh bagaimana harusnya mencintai dan mengasihi sesama yang bermodelkan Yesus Putra-Mu. Semoga kami semua Kau gerakkan untuk mencintai dengan bermodelkan Yesus.
tanpa ketakutan, tanpa gentar menghadapi tantangan demi cinta kasih itu, agar akhirnya semua orang dan dunia ini mengalami cinta kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu yang hidup dan tinggal di dalam hati kami. Kami berdoa untuk umat-Mu, semoga mereka semua mampu mencintai dengan bermodelkan Yesus, tanpa pamrih, tanpa syarat, total dan untuk selama-lamanya. Dan semoga cinta itu merasuk dalam dunia, sehingga banyak orang lebih mengutamakan cinta kasih daripada hukum atau aturan. Berkati umat kami yang sedang sakit agar segera sembuh. Yang punya beban berat, Engkau bantu mengurai dan akhirnya bebannya menjadi ringan. Yang mempunyai problem-problem, Engkau bantu untuk menyelesaikannya sehingga mereka merasakan kelegaan. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat banyak orang yang peduli. Biarlah mereka akhirnya sungguh merasakan cinta kasih-Mu lewat sesamanya. Kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga juga Engkau bantu, Engkau campur tangan lewat dokter, perawat dan obat, sehingga usaha ini menghasilkan buah dan saudara kami boleh mengalami kesembuhan. Dan akhirnya semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan memakai pola hidup sehat, sehingga kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona. Semoga kami Engkau lindungi dengan rahmat dan berkat-Mu, sehingga penyakit sungguh terbebas dari umat-Mu ini. Saudara-saudaraku terkasih, saya masih mengingatkan juga untuk terus ikut ambil bagian dalam penyelesaian pembangunan gedung serbaguna kita, dengan cara mendoakan, dengan cara ikut berpartisipasi dengan tenaga bantuan kita, ataupun dengan dana yang bisa dikumpulkan, pertama lewat kolekte kedua yang diintensikan untuk pembangunan, atau lewat amplop yang tersedia di pintu masuk gereja, amplop pembangunan yang setelah diisi boleh dimasukkan ke dalam kotak untuk membantu pembangunan. Dengan scan barcode, dengan transfer, atau langsung kepada saya. Terima kasih kepada semua saja yang telah ikut ambil bagian dengan caranya masing-masing. Semoga nanti pada Natal bangunan selesai dan kita bisa mempergunakannya. Mari kita mencoba terus untuk ambil bagian dalam karya pembangunan itu. Berikutnya saya sampaikan pengumuman mengenai bagaimana kita akan mendoakan orang-orang beriman. Perayaan kasih 2 November untuk mengirim arwah orang beriman dirayakan 2 kali, yakni setengah 6 pagi dan jam 6 sore. Dalam kedua kesempatan itu, umat diberi kesempatan untuk menyampaikan intensi atau wujud untuk mereka yang telah meninggal, dengan cara mengambil amplop yang tersedia di pintu masuk gereja, kemudian diberi keterangan siapa pemohon untuk misa yang pagi atau sore, dan 5 orang
saudara yang didoakan. Setelah itu amplop dimasukkan kembali ke kotak dalam gereja. Tidak boleh dititipkan kepada siapapun. Gereja terbuka terus, maka langsung masuk dan dimasukkan ke dalam kotak dalam gereja itu. Mengapa hanya 5 orang? Beri kesempatan kepada yang lain untuk juga memberikan doa-doanya. Kalaupun seandainya saudaranya lebih dari 5 yang didoakan, ambil amplop lagi, diberi nama lagi, dengan intensi lagi. Dengan demikian kita adil. Jangan sampai satu orang bisa memberikan 21 amplop, itu tidak adil bagi yang lain. Maka tetap satu amplop 5, dan penjenengan boleh tetap mengambil amplop banyak, asalkan 5 diisi dengan stipendiumnya, agar tetap beri keadilan kepada yang lain. Amplop paling lambat diterima tanggal 31 Oktober, harapannya masih bisa direkap 2 hari itu. Yang ketiga, pada tahun ini diberi kesempatan kepada umat untuk saling mengucapkan selamat Natal lewat tayangan televisi di gereja. Caranya adalah perorangan atau keluarga atau usaha bisa menyampaikan selamat Natal. Ada 3 format. Format halaman penuh, halaman setengah halaman, dan seperempat halaman, dengan harga masing-masing berbeda. Harganya masih akan ditentukan, nanti kemudian akan ada edaran. Harapannya lewat itu kita bisa menyampaikan ucapan selamat kepada umat. Dan rencananya akan ditayangkan pada sebelum misa malam Natal, misa Natal pagi, misa Natal sore, dan Hari Raya Keluarga Kudus tanggal 30. Semoga dengan demikian kita saling berbagi dengan yang lain, saling mengungkapkan ucapan selamat Natal, sekaligus mempromosikan usaha kita lewat ucapan selamat Natal itu. Silakan menunggu saja ketentuan nanti, lalu kita boleh berbondong-bondong untuk menyampaikan ucapan itu. Desain bisa dibuat sendiri atau bisa dibuatkan kepada Komsos. Akhirnya, selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.